silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Guru beserta relawan yang lain. Saya ingin bertanya seputar masalah menerapi orang. Saya punya tetangga saya mempunyai anaknya sekitar umur 15 tahun, kelas 2 SMP. Anak itu mengalami kecelakaan. Waktu kecelakaan anak itu tidak ada luka, tidak ada pembengkakan, tapi penghitaman kakinya hitam. Oleh nenek dan kakeknya dibawa ke tempat tukang urut. Setelah diurut, makin hari makin membengkak. Sampai 5 hari diurut nggak ada perubahan. Oleh orang tuanya dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Sampai di rumah sakit, kata dokternya harus diamputasi karena sudah membusuk di dalam. Karena terbentur biaya, orang tuanya membawa anaknya pulang. Sampai di rumah, anaknya selalu mengatakan kesakitan. Oleh orang tuanya dibawa lagi ke rumah sakit umum. Sampai di rumah sakit umum ditolak. Orang tuanya bingung. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Abdul Manap. Sampai di sana dioperasi, katanya untuk mengeluarkan cairan. Namun dokternya salah mengoperasi, bukan di tempat yang banyak cairnya, tapi di dekat tulang kering. Karena salah operasi itu, dijahit sama dokter itu zigzag, bukan rapi. Setelah itu dokternya nggak kontrol, akhirnya mengeluarkan nanah sama darah. Tidak ada perubahan, anaknya dibawa kembali pulang ke rumah karena terbentur biaya lagi. Dia musyawarah sama keluarganya, dibawa ke tempat pengobatan alternatif. Sampai di sana, yang dijahit itu kering, yang hitam mulai membaik, namun dia tetap sakit. Kebentur biaya lagi, dia bawa pulang. Sampai di rumah dia berusaha mencari menteri kayak apa yang bisa, cuman tetap orang harus bilang amputasi. Orang tuanya nggak mampu. Terus dipanggillah, ada dia kenalan sama dokter tuh datang ke rumah. Dokter tuh bilang tanpa dioperasi, tanpa diamputasi bisa sembuh. Orang tuanya bersemangat sekali kalau anaknya bisa sembuh. Setelah diperiksa, sama karena umur anak itu masih muda, katanya dagingnya akan tumbuh. Jadi dioperasinya dibuang semua dagingnya ini, yang busuk tadi dibuang. Jadi tinggal daging yang menempel di lutut sama yang di kaki sini. Setelah dibuang, dikasihnya obat, makin hari makin mengering, betul mengering. Tapi dia nggak ada daging, tulang ini aja, jadi kan kayak kropos gitu. Kata dokter itu harus beli obat untuk menumbuhkan daging, tapi di Arab Saudi. Saking pengennya orang tuanya ini anaknya tuh sembuh, dia jual tanah untuk membeli obat itu tadi. Tapi tanah sudah dijual, rumah sudah dijual, ini daging tidak tumbuh-tumbuh, kering-kering tapi nggak tumbuh-tumbuh, kaki anaknya tetap bengkok, nggak bisa lurus. Saya tetangganya pengen menolong dengan cara diterapi. Bagian mana yang harus saya terapi? Tuh. Oke, jadi kita pada saat COVID juga pernah menangani case yang hampir serupa. Jadi ada seorang suje, ya, dia kemudian setelah diterapi berhasil, dia terus mengikuti kelas logopedologi. Pada saat COVID memang dia terkena kena gigit binatang, akhirnya lukanya bertambah besar dan akhirnya membusuk, sehingga oleh dokter kakinya itu mau diamputasi juga. Tapi dengan berbagai alasan dia juga tidak mau, akhirnya dikenalkan logopedologi dengan berjojo dan dia mulai diterapi. Dalam proses terapi itu dia mendapatkan hasil, lukanya keringnya juga cepat dan kelihatan kalau kakinya itu bisa bertumbuh kembali.
Jadi kalau nanti sejak mau bantu terapi, nanti semua cakra diterapi, kemudian bagian yang luka itu diterapi selama mungkin. Kalau tetangga kan dekat, mungkin bisa 1 jam, 2 jam, atau sehari berkali-kali, itu tidak apa-apa. Ya, nanti kita akan cari share testimoni sejak tersebut, nanti bisa kasih lihat. Ya, selain itu memang karena dia, kalau dokter itu memang sudah betul, yang busuk pasti harus dibuang. Kalau nggak dibuang ya memang susah, karena akan mengalami pembusukan terus. Ya, dan untuk case begitu, nanti prosesnya mungkin juga agak lama karena pertumbuhan daging kan juga butuh waktu. Ya, nanti setelah itu kalau ada waktu bisa mengundang mereka untuk ikut logopedia juga, karena kita nggak bisa membantu mereka 24 jam. Tapi kalau keluarganya ikut, bisa terus membantu di rumah, bisa terapi terus. Kalau anaknya sudah ikut, dia juga bisa terapi diri sendiri terus. Juga kalau kita sudah ikut logopedologi, metabolismenya kita kan lebih cepat. Jadi tingkat perbaikan kita pasti juga lebih cepat. Ya. Yang kedua, tetangga lagi nih, dia kena penyakit diabetes, tapi sudah diamputasi. Karena dalam waktu sebentar langsung busuk. Jadi mau tidak mau, dia pun heran kok kaki saya tiba-tiba busuk, bawa ke rumah sakit diamputasi. Nah, jika saya ingin membantu mereka, apa juga yang harus saya bantu terapi? Ya, kalau diabetes, ya drivernya pasti habis terapi. Sebagian nanti semua kaki itu yang bengkak-bengkak itu semua diterapi, juga perkuat semua cakra. Terima kasih. Ya. Selamat siang semua. Saya mau bertanya nih sama Sejak. Saya kan setahun lebih pernah kena stroke gitu, tapi sampai hari ini masih kurang stabil gitu. Jadi harus tata terapi gimana gitu caranya. Terima kasih. Ya, ada spesifik letaknya di mana? Kayaknya di kaki gitu kurangnya, kadang dia ada Kaki kiri kan? kiri. Kiri, ya. Ya. Jadi kalau stroke berarti kaki kiri, berarti kita lebih banyak fokus di kepala yang sebelah kanan. Belakang. Ya, karena ini kan sarafnya kan bersilangan. Oh. Ya, otak sebelah kiri mengatur ke posisi sebelah kanan. Kalau begitu juga sebaliknya begitu. Ya, jadi nanti fisioterapi C7, ya, kemudian seluruh kepala, terus nanti lebih banyak fokuskan di yang sebelah itu, ya kanannya. Terus nanti sama di kaki itu ada nggak yang kurang, maksudnya kalau gerakannya kurang baik? Ya cuma kadang-kadang. Gitu. Kadang-kadang, ya kalau ada yang begitu di titik yang tidak enak, itu juga diterapi. Ini kayaknya di paha ini. Ya, jadi di daerah sana juga diterapi. Fokuskan di situ saja sama di otak. Oh, Ya. ya, makasih. Berikutnya. Selamat siang. Saya semalam kan di cakra, di kepala saya sakit, di kuping saya semua. Dari semua gitu, gitu. Jadi saya pulang kan, sudah pulang, badan saya sakit semua, habis semalam tidak tidur. Jadi jam 1:30 kan, ya apa, meditasi kan, di jam 2 begitu juga sakit di tangan, kayak kaku gitu, sakit dua-duanya, badan cuma sakit gitu. Jadi setelah buka cakra, energi di dalam tubuh kita akan bertambah. Jadi energi kita akan bertambah. Yang satu, pada saat kita dibukakan cakra, pada saat kita meditasi, pada saat kita menterapi orang lain, ataupun pada saat kita diterapi orang lain. Ya. Jadi dalam proses-proses ini energi dalam tubuh kita akan bertambah, dan energi dalam tubuh kita bertambah, dia akan membantu untuk memperbaiki jaringan di dalam tubuh kita. Sejak termasuk orang yang hoki ya, karena begitu dibuka cakra bisa merasakan, berarti energi di sana sudah berjalan. Ya, tinggal bagaimana kita terus maintain supaya
energi itu terus bekerja. Memang pada saat perbaikan di dalam diri kita pasti terasa sakit, karena rasa sakit itu sebenarnya reaksi perbaikan di dalam tubuh kita. Ya. Jadi di tempat-tempat yang sakit saja terapi lebih panjang. Ya. Kalau malam tidak bisa tidur, tetap terapi di C7 sama sebelah otak kiri belakang. Ya. Sama nanti kalau tempat yang sakit. Tapi memang kita pada satu saat tidak mungkin bisa melakukan semuanya sekaligus. Jadi kita pasti harus memilih mana yang kita prioritaskan. Ya, sekarang yang utama Pak, kalau sudah pilih supaya tidur dulu, ya sudah terapi C7 sama otak kiri belakang. Tapi kalau sudah saya mau redakan sakitnya dulu, baik tempat yang sakit dipegang dengan C7. Ya, semangat sih. Selamat siang, saya sebagai pasien, saya mau tanya, seandainya kita duduk diam, Qi-nya dan luar itu masuk ke seluruh badan kita, itu apakah merupakan suatu terapi? Sudah pernah ikut mengikuti teologi? Belum. Oke. Jadi kalau jadi pasien pada saat duduk diam, nanti terapis akan membantu menterapi. Pada saat tangan kita mengulurkan ke tubuh susio, maka energi itu akan masuk ke dalam tubuh. Energi masuk akan memberikan tenaga supaya sel-sel di dalam tubuh bisa mempunyai energi dan dia bekerja. Metabolismenya semakin meningkat, dan dengan proses itu maka jaringan metabolisme di sel-sel di dalamnya akan mulai memperbaiki bagian-bagian tubuh yang memerlukan energi. Ya, semua organ di dalam tubuh kita memerlukan energi. Dengan dapat energi yang cukup, organ-organ di dalam tubuh akan bekerja dengan baik. Otomatis akan membuat diri kita lebih sehat. Begitu penjelasan. Jadi walaupun itu dia, pada saat kita memberikan terapi, energi pasti akan masuk. Sudah terjawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau tanya? Sekarang gratis tanya. Dan yang saya mau tanya, saya semalam sudah dibuka cakra, sini saya sakit sekali sampai kayak lemas gitu. Iya. Jadi di situ berarti bagian tubuh sana ada yang lemah dan dia mulai mendapatkan energi. Pada saat tubuh kita mendapatkan energi, tubuh yang membutuhkan energi yang banyak, otomatis pada saat dia menyerap akan memberikan reaksi. Reaksi itu bisa macam-macam. Kadang bisa sakit, kadang bisa terasa panas, kadang bisa terasa dingin, ataupun ada yang kena listrik, maupun kesemutan dan lain-lain. Jadi kalau suci pada saat dibukakan cakra ada reaksi di bagian tersebut, berarti bagian sana lemah. Yang perlu kita lakukan adalah setelah buka cakra, meditasi, bisa sambil juga terapi bagian yang sakit itu dipegang. Ya, nanti lama-lama rasa itu pasti akan hilang. Ya, itu adalah gejala perbaikan yang bagus. Siapa lagi mau tanya? Wah, 老师往前。Ayo, 梁总。谢谢老师。老师，我今天这个在互相调理的过程中，早上头昏昏的，然后那个师兄给我调理的整个头部，我感觉很好，很清醒。然后另外就是我给对方调理的时候，他如果是可能时间稍长了，他会不停的动，这样会影响这个调理吗？谢谢。他不停的动啊，但是他要摇晃啊，或者是手要挠痒啊这种。谢谢。Di sesiong ini menanyakan hari ini dia di terapi, mungkin pagi dia datang, mungkin masih agak sedikit kurang fit, agak pusing. Setelah di terapi sudah merasa segar. Kemudian dia membantu menterapi teman yang lainnya, sesiong lainnya. Pada saat di terapi tubuhnya bergoyang. Apakah ini mempengaruhi energi energi yang tersampaikan? Apakah tersampai apa tidak? Apakah terhambat apa tidak? Ya, oke. 我先回答中文的。你被调整的会有好
的反应，其中一个就是对方的身体会摇动，那个是如果是很自然的那个没有关系，那表示你已经做得很好了，对方才会有反应，对不对？那主要的会不会影响有没有减弱怎么样？基本上是没有，因为你已经做得很好了，对方有反应。那这个时间的话，如果能够做久一点就做久一点。那对方反应，如果身体得到的能量足够了，身体的器官都已经修复好了，那这个动作自然的会慢慢停下来，所以不会基本上是没有影响到的。现在问题是我们在做的有没有被影响？我们还是一样静下心来继续做，不要受影响。如果我们受影响了，当然这个调整的过程就会被受影响，因为是我们自己被受影响，不是这个强势的工作受影响。好，谢谢。Jadi saya tadi jelaskan pada saat kita memberikan energi, memberikan terapi, otomatis tubuh yang menerima energi itu akan memberikan reaksi. Reaksi bagaimanapun itu menandakan bahwa yang menterapi telah melakukannya dengan sangat baik. Barulah energi itu masuk dan bisa bekerja. Kerjanya tampak nyata ada. Hasilnya ya dari gerakan tersebut. Gerakan tersebut setelah tubuh itu nanti mendapatkan energi yang cukup, maka perbaikan di dalam tubuh kita itu akan semakin berkurang. Jadinya gerakan tersebut lama-lama juga akan berkurang. Ya, yang utama adalah si penerapi. Apakah itu mempengaruhi hasil apa tidak? Sebenarnya tidak ada. Tapi yang utama sebagai seorang terapis, jika ada kejadian itu, kita jangan terpengaruh. Jadi tetap saja lakukan seperti biasa, tetap tenang. Karena kalau kita terpengaruh, proses terapi ini akan terganggu. Jadi yang utama adalah yang menterapi. Walaupun ada gerakan, ya kita tetap aja, nggak apa-apa. Relax saja, kita dilakukan terapinya. Jadi proses itu tetap akan berjalan dengan lancar. Oke. 对，讲一下这个这个调理的感受。我要问的脚为什么时常会痛？已经开刀了，好痛，脚是膝盖，没有，是开刀没马来西亚，lutut ya, 没有， 膝盖关节，tulang kiri kanan, yang atas膝盖。 但是走路很歪来歪去，没有自然的。左手拿东西要很顺利的，才能够拿到。手好了，手拿东西很难。 拿起来东西很难，用力。好，谢谢。Jadi sesiung ini menanyakan, sudah ikut logo video belum? Sudah ikut kelas? Belum. Oke. Iya. Di terapi saja. Oke. Jadi dia menanyakan bahwa dia sudah pernah dioperasi tumitnya, lututnya dua-dua ya, dan sekarang masih merasa sakit. Sering merasa jalannya juga kurang lancar, kemudian untuk pergerakan tangannya kalau mau angkat juga agak susah. Ya. Yang utama dalam bahasa Indonesia bisa ya, Oke. Jadi kita operasi yang dioperasi oleh dokter kan mengambil barang yang lain di dalam tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita tentulah barang itu belum tentu bisa 100% diterima oleh badan kita. Karena itu sudah bukan orisinal di dalam tubuh kita. Ya, kalau sudah bisa dipakai itu sudah bagus. Itu satu. Terus
terus lukanya bisa sembuh, bisa merawat, itu juga sudah bagus. Masalahnya, apakah masih menimbulkan sakit apa tidak? Itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Bahwa karena yang dimasukkan itu bukan barang yang asalnya punya kita, pasti ada penolakan. Nah, untuk luka, operasi dan apa, itu butuh waktu yang lama untuk perbaikannya. Apalagi kondisinya kalau setiap tubuh orang metabolismenya lain, maka proses perbaikannya, proses penyembuhannya bisa lama. Kadang ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang puluhan tahun masih merasakan sakit. Itu adalah semua gejala tersebut. Jadi yang kalau masih merasa sakit, kita sebagai terapis, ya kalau menterapi, ya otomatis difokuskan di tempat-tempat yang dioperasi, itu diterapi lebih lama, kemudian di cakranya. Terus sesium ini juga kalau ngangkat tangan juga susah, berarti nanti semua cincue dari terutama dari C7 ya, C7, C6, C5, C4, C3, C2 semua diterapi. Terus otaknya, kepalanya, depan belakang semuanya juga diterapi ya. Jadi ya, dari 2014 ya. Kemarin ada testimoni dari Mama Jenika Suci ya. Ya, sakit berapa tahun? 20 tahun. Setelah ikut logopedologi, setelah diterapi, sudah tidak sakit lagi. Ya. Jadi kita usahakan kalau bisa next berikutnya ada kelas lagi bisa ikut juga. Yang sekarang karena belum belajar, di terapinya lebih lama, pasti bisa berubah. Ya, semua kepala karena motoriknya tangannya sudah mulai susah untuk diangkat ya. Seluruh kepala ini juga harus perhatikan, terus seluruh cakra tulang belakang itu semua diterapi sama tempat yang sudah dioperasi. Saja Mama ini mau bertanya, telinganya sering berdengung, tapi kemarin kalau diterapi sebentar hilang, kemudian datang lagi. Nah, itu tuh apakah diterapi terus? Karena saya terapinya C7, T5, otak kecil, beserta telinga. Apakah itu mau dilanjutkan terus atau gimana? Karena dia hilangnya cuma sementara, nanti malam datang lagi gitu loh. Ya, jadi nanti sejak terapi terus itu tetap dilakukan. Kalau ada waktu ginjalnya juga diterapi. Ya, ya dua-dua ginjal. Ya. Yang di belakang. Sini ada. Ya. Susun enggak? Selamat siang ya, Lauster, Lauster, Sesiong Setie. Saya mau bertanya, tadi pagi saya sudah diterapi kaki kepleset, tapi agak ringan dari sakit. Setelah saya Tadi pagi. Ya. Terplesetnya tadi pagi. Tidak, sudah semingguan. Seminggu. Ya, tapi sekarang sudah diterapi, sakitnya hilang, duduknya tidak pegal. Lalu saya mau tanya, saya setelah itu terapi orang, saya kok tangan gemeteran, goyang, ada efek samping? Tidak ada efek samping. Jadi pada saat kita menterapi orang lain, itu berarti tubuh kita juga mendapatkan energi dulu. Jadi energi yang masuk dalam tubuh kita akan memberikan reaksi dalam tubuh kita. Berarti kalau tangannya gemeter, ya berarti energi mungkin lebih banyak di daerah tangan sama daerah tengkuk sini. Ya, jadi setelah kalau bisa mengontrol tangannya pada saat terapi tidak gemetar, tetap terapi. Tapi kalau gerakan itu tidak bisa berhenti, boleh permisi minta orang lain membantu menterapi. Kemudian minta teman yang lain untuk membantu menterapi daerah tengkuk, daerah leher sini. Saya bukan terlatih lama. Pertama pegang dan Ya, berarti ada reaksi di daerah tersebut lagi memperbaiki tubuhnya CJ. Ya, karena kalau kepleset kelihatannya, menurut saya kalau kepleset kelihatannya mungkin kaki yang kena,
tapi bisa juga seluruh tulang belakang kita ini juga terpengaruh. Oh, Ya, ya. ya. Nanti diterapi lagi dari sini. Ya. Siapa lagi mau tanya? Saya mau bertanya, saya itu kan ada pelihara 3 anjing. Yang satunya itu yang kemarin saya testimoni. Kemudian anjing yang kedua itu dia lahir nggak cacat, tapi setelah 1 bulan saya pelihara dia pincang. Jadi dia jalannya 3 kaki. Apakah dia ada harapan untuk sembuh supaya dia normal kalau saya terapi terus ginjalnya? Karena umurnya udah 3 tahun, jadi dia sakitnya udah 3 tahun. Kalau kita berusaha pasti ada harapan. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan ada harapan. Oh gitu. Sebelumnya memang dokter bilang dia kena sakit polio. Karena dokter hewan mengatakan ini sudah kena polio, ibu sudah terlambat. Maka saya tuh sebelumnya dipegang kaki dia yang dia kakinya kayak naik gitu, jadi dia jalan cuma 3 kaki. Tapi posisinya dia normal, tapi pincang gitu. Nah, jadi karena dia kaki kanan Belakang, ya. Sejak sebenarnya sudah punya jawabannya sendiri karena tapi saya tuh gini. anjing yang satunya itu sudah divonis dokter bagaimana? Bisa saja sembuhkan. Ya. Apalagi ini. Tapi ini nih karena udah lama, waktu itu saya belum belajar fisiologi. Ya. Tapi sekarang kan sudah belajar, Suci harus berani langsung dicoba seluruh tulang dari anjing tersebut diterapi terus difokuskan ke kaki tersebut. Oh gitu. Ya, kalau Suci mencoba ada harapan. Kalau Suci tanya saya ada harapan apa tidak, kalau saya tidak tahu karena saya bukan yang seperti di atas. Tapi Suci kalau melakukan pasti ada harapan. Oh gitu ya. Ya. Saya kira kalau sudah menabung kayaknya sudah keras tulangnya Masih nggak bisa. lagi gitu. Masih bisa. Oh ya, oke. Ya. Makasih ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada lagi yang tanya? Kalau tidak ada, kita terapi terus makan siang. Baik. Oke. Oke, kalau gitu kita sudahi. Kita bilang sisi ya.